Larangan ekspor mineral mentah di Indonesia diberlakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan juga Batubara. Intinya, mineral mentah tidak boleh diekspor lagi tanpa melalui proses pengolahan dan juga pemurnian di dalam negeri. Adapun beberapa poin penting terkait larangan ini adalah larangan ekspor mineral mentah sudah mulai diterapkan sejak 10 Juni 2023 untuk mineral seperti bauksit. Selain itu, larangan juga berlaku untuk konsentrat lain seperti konsentrat besi laterit, timbal, seng, dan juga lumpur anoda mulai tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan peraturan terbaru. Mulai 1 Januari 2025, larangan ekspor konsentrat tembaga resmi diberlakukan, termasuk bagi PT Freeport Indonesia yang gagal memperpanjang izin ekspor konsentrat akibat insiden kebakaran pada smelter. Pemerintah memberikan relaksasi terbatas bagi beberapa mineral seperti tembaga, besi, timbal, seng, dan juga lumpur anoda hasil pemurnian tembaga untuk ekspor sampai Mei 2024, khususnya bagi perusahaan yang tengah memprogres smelter di atas 50%. Larangan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi mineral agar memberikan nilai tambah dan juga melindungi sumber daya alam Indonesia sesuai dengan amanah UU Minerba. Kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yang pertama, peningkatan nilai tambah dan investasi. Larangan ekspor mineral mentah mendorong pembangunan smelter dan industri hilir sehingga meningkatkan nilai tambah produk mineral dan menarik investasi baru. Simulasi menunjukkan PDB Indonesia bisa meningkat 0,231% atau sekitar 40,17 miliar, serta investasi naik 12,78 miliar, terutama dari sektor konsentrat, tembaga, dan lumpur anoda. Adapun dampak positif yang kedua, surplus neraca perdagangan. Dengan ekspor produk olahan yang bernilai lebih tinggi, neraca perdagangan Indonesia berpotensi mengalami surplus lebih besar dari 11,1 miliar menjadi 17,77 miliar. Adapun dampak positif yang ketiga, pengembangan industri domestik dan lapangan kerja. Kebijakan ini mendorong diversifikasi industri hilir, memperkuat struktur industri nasional, dan membuka lapangan kerja baru di daerah pengolahan mineral. Dan yang keempat, adapun yang terakhir, kenaikan harga produk olahan. Harga produk mineral olahan di pasar internasional cenderung naik karena berkurangnya pasokan bahan mentah yang menguntungkan produsen dengan smelter seperti PT Vale Indonesia. Adapun dampak negatif dari kebijakan ini, yang pertama, penurunan ekspor jangka pendek. Larangan ini menyebabkan penurunan ekspor mineral mentah hingga 9,2% dari total ekspor barang, yang berdampak pada pendapatan negara dan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Yang kedua, kapasitas smelter yang belum memadai. Banyak perusahaan tambang, terutama skala kecil, belum memiliki fasilitas pengolahan memadai sehingga sulit memenuhi kebutuhan domestik dan mengekspor produk olahan. Dan yang ketiga, penundaan investasi dan risiko pengangguran. Ketidakpastian dan keterbatasan kapasitas smelter membuat perusahaan besar menunda investasi yang berpotensi menurunkan total investasi sektor pertambangan dan meningkat pengangguran. Dampak negatif yang terakhir, risiko pelebaran defisit neraca berjalan. Jika kapasitas pengolahan belum optimal, larangan ekspor bahan mineral mentah bisa memperlebar defisit transaksi berjalan karena penurunan ekspor bahan mentah dan belum optimalnya ekspor produk olahan. Secara keseluruhan, larangan ekspor mineral mentah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian industri pertambangan di Indonesia, namun membutuhkan waktu dan investasi besar agar dampak negatif jangka pendek dapat diminimalkan dan manfaat jangka panjangnya dapat terwujud.